biar saya record dulu. Oke. Jadi mulai kita buka PowerPoint-nya ya. Apapun ininya ya, versinya saya kira hampir mirip lah operasinya ya. Kalau kebetulan punya saya ini 2019 atau Office 365. Silakan ini untuk langkah awal mungkin masukkan aja blank. Nanti setting background-nya namanya. Kita setting di terakhir saja. Oke. Nah, sudah ya ini kelihatan ya apa yang saya share ya. Sebentar saya tak sambil ngontrol, saya buka gadget yang lain biar apa yang ada di layar nampak gitu ya. Tunggu sebentar. Oke. Sudah kelihatan. Oke, lanjut ya. Oke. Dari sini ada dua cara. Di sini dikasih judul ya hari ini ya, praktikum berapa ini? Keempat. Praktikum keempat. Kasih nama name, kelas. Nah, nanti silakan disetting sebaik mungkin. Mau gambarnya, mau tulisannya dibikin, maksud saya mau disetting apa, nanti terserah teman-teman itu, terserah kesukaan teman-teman mau disetting seperti apa, yang penting ya. Silakan nanti aja disetting. Oke. Berikutnya kita masukkan new sheet ya, new slide. Ada dua cara ya, bisa juga dari sini lalu klik kanan new slide begini ya, atau dari sini di atas ini di ribbon itu ada new slide. Nah, bisa kita pilih ya new slide-nya. Nah, new slide ini ada pilihan di situ. Mana desain yang ingin kita pilih. Nah, sementara masukkan saja yang blank ini, ya, blank. Nah, sehingga slide yang tampil di situ betul-betul blank, tidak ada kolom-kolom atau kotak-kotak yang digunakan sebagai media. Nah, oke, berikutnya, kenapa kok ini kita lakukan, kita pilih. Saya ingin teman-teman rekan-rekan semua mempraktekkan tentang memasukkan atau menginsert tabel. Kemarin sudah ya, cuma ini agak ada tambahan. Nah, di situ insert ya, insert table di situ. Insert table ya, bikin 4 kolom, 4 baris, 4 baris dan 3 kolom. 1, 2, 3, jadi 3 kali 4. 4 baris, 3 kolom. Oke, sudah ya. Sudah, kemudian kita masukkan di sini judulnya yang nanti bisa kita isi dulu aja. Kita isi month. Bulan itu apa bahasa Inggrisnya? Month. Nah, ya. Lalu ini workshop 1. Terus yang satunya workshop 2. Nah, di sini ya. Ini kenapa kok ya? Oke, workshop 2. Oke, di month kita masukkan Oktober dulu.
Oktober, November, Desember. Oke, nah kita isi di sini apa ya isinya? Saya kok lupa ya. Ambil aja di sini data ini. Data yang di PDF yang saya bagikan kemarin. Itu potongan dari bukunya, punya siapa saya lupa itu. 432367. 432367. Terus ini 886 86 109. Ya. Nah, ini datanya. Nah, setting desain dari tabel ini bisa kita rubah. Di situ ada tab di menu ribbon table design itu ada beberapa pilihan. Mungkin teman-teman bisa memilih. Silakan pilih yang terbaik. Tidak harus seperti yang saya lakukan. Silakan dipilih yang teman-teman sukai. Mungkin Pak Yahya pakai yang ini. Misalnya jenis hurufnya saya nggak suka, mau dirubah. Bisa juga kita blok saja. Misalkan ya, blok, kemudian kita ganti hurufnya. Mungkin kita ganti ini. Oh, Pak kecil. Kita perbesar. Atau tampilannya kurang menarik kalau pakai huruf itu. Boleh juga. Pak Yahya biasanya suka pakai huruf sekoi. Misalnya ya. Mana sekoi? Meli. Ini si kucing ini mengganggu. Saya duduk. Nah, oke ya. Ini salah satu cara settingnya. Oke. Nah, mungkin yang di ini, yang di atas itu kita taruh di tengah posisinya. Kita ganti yang di paragraf itu. Kita pilih center gitu ya. Lalu yang mungkin ini juga di tengah. Oke. Kita setting begitu. Nah, sudah ya. Nah, berikutnya. Saya ingin membuat tabel ini divisualisasi dalam bentuk grafik. Oke, kita aktifkan, kita klik ya, kita aktifkan, jadi muncul titik-titik itu di garisnya ya, di garis ininya muncul titik-titik, di apa namanya, di itunya, di slide-nya itu ya, nah, muncul titik-titik itu. Nah, kita masukkan di situ, kita klik insert ya di menu insert, lalu ada chart. Nah, sudah. Sementara kita pilih ini aja dulu. Lalu oke. Oke. Waduh, proses lama ini. Ini muncul ya. Nah, rekan-rekan perhatikan. Ini saya enggak tahu kalau office-nya berbeda dengan saya, apakah muncul seperti ini atau tidak. Tapi kalau teman-teman office-nya sama dengan punya saya, Office 2019, mungkin akan muncul seperti ini. Nah, ini chart ini, data di sini ini, dia diinterpretasi sendiri oleh sistem, dianggap dianggap Excel, gitu. Sehingga muncul di situ kotak di atas ini adalah ini Office Excel ini. Nah, datanya kan nggak sama tuh yang ada di situ. Kenapa kok muncul kategori, ada series begitu? Nah, karena itu dia secara otomatis barangkali menerjemahkan data yang akan kita bikin mengacu kepada tabel yang kita buat di PowerPoint tadi. Tapi ternyata kan keliru. Nah, maka kita perbaiki di situ. Oke, di kategori ini kita ganti, kita rubah ya sesuai dengan yang kita inginkan. Oktober, November, di kolom yang paling kiri ya, lalu Desember. Kita setting lagi. Ini kan kosong ya, kita hapus saja yang paling bawah ini. Kita del. Oke. Lalu seriesnya itu kita ganti dengan workshop.
workshop 1, terus yang di sini workshop 2. Nah, kan cuma 2. Yang ini kita hapus. Blok kita hapus. Gini aja, manual aja, del, oke ya. Kita blok, kita hapus. Oke. Yang bawah ini kita blok, kita hapus. Oke. Sehingga muncullah seperti itu. Nah, coba kita klik di luar. Sorry. Oke ya. Nah, ini muncul grafik, tapi ada di depannya tabel yang kita bikin tadi. Nah, sebaiknya kita rubah saja. Aktifkan ini ya. Lalu kita Ctrl X saja. Ctrl X ya. Lalu kita masukkan lagi insert blank slide. Kita Ctrl V di sini. Oke ya. Sehingga muncullah ini. Kita Ctrl V ya. Nah, kita masukkan, muncullah tabel yang kita bikin tadi. Nah, dari sini akan kelihatan nih tabelnya, cat-catnya ya, grafiknya. Yang biru itu workshop 1, yang apa ini, kemerah-merahan ini workshop 2. Sedangkan ini bulan Oktober, November, Desember. Ini menunjukkan tingkatan dari kuantitas dari yang dihasilkan setiap workshop tadi. Misalnya kita bisa tambahkan di situ elemen, mungkin data table. Nah, begitu elemennya. Jadi kita bisa masukkan di situ elemen dari di cat itu. Mungkin kita bisa juga ganti cat title-nya itu double klik ya, lalu kita ganti judulnya. Mungkin kita ganti aja data apa namanya, data output, data produk sajalah, data produk setiap workshop. Apa workshop itu? Setiap bengkel gitu aja ya. Data produk setiap bengkel. Workshop 1, workshop 2. Oke. Mestinya bentar. Data label. Nah, ini loh. Jadi saya ulangi ya, teman-teman ya. Aktifkan di ini, di chatnya tadi. Kita kepingin misalkan ini berapa sih sebenarnya kuantitasnya, daripada kita lihat di bawah ini kan kesulitan. Mungkin kita aktifkan saja di situ data label. Data tabelnya mungkin mau kita, tapi biarkanlah. Data label saja. Nah, di atas ini muncul angka kuantitas data setiap bengkel tadi, setiap workshop tadi. Ini pun kalau teman-teman mau merubah posisinya, mau merubah jenis hurufnya pun bisa. Makanya kita aktifkan ini. Kita ganti jenis hurufnya dengan jenis huruf yang biar kelihatan beda, barangkali mana yang agak lain. Mungkin ini. Karena kurang besar nih, saya mau perbesar. Saya mau huruf tebal, bisa juga di situ. Atau kurang ke atas, bisa juga diganti, digeser-geser itunya. Dan setiap ini pasti ada garis kecilnya begini yang menunjukkan di sini. Kalau misalkan saya geser ke sini, tetap ada menunjukkan berapa data yang ada di tabel itu. Demikian yang lain, tapi harus satu-satu ya settingnya. Silakan nanti teman-teman
kreasi sendiri sebaik-baiknya untuk menentukan jenis hurufnya, penataannya, mungkin warnanya pun bisa dirubah. Oke ya, itu berkaitan dengan insert cat. Kalau misalkan jenis cat ini mau kita ganti pun bisa, mana tadi cat desain. Nah ini kita ganti misalnya seperti ini. Jadi ada pilihan di atas itu. Atau kita backgroundnya mau bikin hitam juga bisa, ada banyak pilihan di cat desain ya. Silakan teman-teman, saya tidak mengharuskan apa seperti yang Pak Yahya bikin. Teman-teman berkreasi sebaik mungkin, terserah kesukaan masing-masing. Kalau misalkan teman-teman suka yang seperti ini, silakan. Suka yang agak putus-putus garis begini pun silakan. Oke ya, saya kira itu. Oke, nggak susah ya. Oke, mungkin begini, bisa jadi ini kan kalau kita lihat ya di sebelah kiri kan ada sudah 3 slide kita bikin ya. Misalnya begini, kok saya mau ada yang ketinggalan nih, seharusnya setelah slide pertama itu ada slide baru lagi. Nah ini bisa juga teman-teman klik di sini, lalu new slide. Ya, jadi menginsert new slide kedua sebelum slide yang kita bikin tadi itu. Nah, mungkin di sini ditulis daftar isi, misalnya ya, daftar isi slide 1, misalnya tabel, lalu yang kedua grafik, mungkin yang ketiga nanti apa ya, bikin aja apa kalau Pak yang lupa sudah tersedia gambar ini aja dulu. Yang keempat mungkin video. Nah. Ya, nah, oke. Nah, ini teman-teman ya. Kalau ini mau diganti dengan angka pun bisa. Aktifkan di sini, lalu di atas itu di menu itu ada number. Pilih aja mau yang mana, ini atau yang ini. Oke, kita pakai yang ini saja. Data isi slide. 1 tabel, grafik, video. Oke. Nah, misalnya ya, teman-teman presentasi nih. Kemudian ada daripada harus scroll ke bawah, ini hanya 4. Kalau ada puluhan misalkan, maka akan memudahkan jika teman-teman bikin hyperlink. Misalnya begini, tabel, lalu kita insert saja mana ya, icon, icon lama ini. Atau kalau enggak simbol saja lah yang cepat, nanti icon teman-teman kelamaan. Insert mana simbol ya? Nah, simbol. Jangan equation, simbol ya. Simbol. Oke, kita pilih yang ini saja. Lalu plus. Itu ya. Nah, ini. Nah, ini blok, lalu kemudian klik kanan. Mana klik linknya ini? Tak muncul sih. Nah, ini link. Nah, ini. Ulangi. Jangan ditiru dulu ya. Kayaknya keliru ini. Sebentar kok sedikit.
Coba disimpan dulu ya. Oke, coba. Mungkin Pak Yahya lupa. Simpan dulu ya filenya ya, daripada nanti lupa di terakhir. Aplicom. Oke, dari Aplicom keempat. Oke. Aplicom keempat. Oke, kita lewati dulu deh, nanti sambil lalu Pak Yahya ingat-ingat. Oke ya. Yang kelima ya, mungkin teman-teman di slide keempat bisa tambahkan juga new slide yang blank page sajalah. Oke, saya kepingin mempraktekkan apa bedanya menginsert objek antara di Word. Kemarin kan sudah kita diskusikan ya, praktekkan. Nah, coba sekarang kita praktekkan di PowerPoint. Mungkin teman-teman kalau masih ingat bisa, kalau enggak punya filenya mungkin lakukan seperti yang ada di layar ini. Oke. Kemarin di Word kan kita mempraktekkan membuat gambar ini ya. Coba sekarang kita praktekkan kalau di Excel. Memang bisa saja sih di copy, tapi akan beda hasilnya. Saya sengaja tidak copy. Saya kepingin bagaimana mengkreasi dari awal. Sebenarnya bisa saja kita copy. Nah, kita masukkan aja text box di situ ya. Kita klik di insert ini ya, di menu insert, ada pilihan text box di sana ya. Nah, kita klik saja di situ text box. Nah, itu kan tulisan awalnya tadi kan grand theory. Oke. Oke, ini ya. Kalau kita mau bikin di text box kita itu ada lainnya, garis kanan kirinya pun bisa. Misalnya warna apa ya, warna merah gitu ya. Oke, grand theory. Terus yang sebelah sini apa? Strategic management. Oke, insert tadi ya. Atau lebih mudah daripada klik insert begini, ini aktifkan saja, tekan tombol kontrol ya. Ini aktifkan ya, saya ulangi lagi, ini diaktifkan, lalu tekan tombol kontrol, kontrolnya tetap ditahan, sehingga ini apa namanya, kursornya menjadi berubah. Kalau tadi kita lepas kursornya ini, seperti ini gambarnya, tanda panah sama tanda plus gitu. Tapi kalau ketika kita tekan tombol kontrol, maka akan berubah. Nah, klik kiri, tahan, lalu geser. Geser ke kanan. Kita lepas, baru lepas kontrolnya. Silakan dipraktekkan, ini butuh keterampilan ini. Sehingga kotaknya sama, isinya pun sama. Nah, tinggal kita ngerubah isinya kan gitu. Oke. Ini saya copy saja lah. Ctrl C. Silakan teman-teman kalau nggak ada filenya, mungkin niru saja yang ada di sini. Nah, strategic management. Oke, kita perbesar kolomnya, kotaknya karena masih panjang di sini ya. Jadi kita aturlah. Mestinya begini dulu. Koma. Nah, ini yang benar. Kemarin kok nggak ketahuan. Nggak apa-apa. Ini koma. Begini yang benar. Harusnya. Nah, sehingga sudah ketemu ya. Oke, nanti akan kita lihat bedanya. Oke, kita cek lagi. Nah, ini kan ada panah ya. Insert, shape. Panah itu tempatnya ada di shapes. Ada panah di situ, dipilih. Akan muncul ini. Ingat ya teman-teman. Saya ulangi. Jadi, insert, shapes ya. Pilih panah. Ketika kita tempelkan, saya tunjukkan satu-satu. Ketika kita tempelkan,
akan muncul tanda titik-titik di 4 titik di kotak grand teori itu. Nah, maka kita harus pastikan ketika itu muncul, maka ketika kita klik kiri lalu panah tadi kita tarik, maka dia berada di tengah-tengah. Ketika kita tempelkan dengan yang di sebelah kanannya, pastikan bahwa dia juga muncul titik-titik. Saya tunjukkan, biar saya geser dulu. Jadi jangan dilepas dulu klik kirinya sebelum itu betul-betul nempel di titik yang ada di kolom kotak sebelah kanannya tadi, mana yang mau dihubungkan. Nah, kalau ini nggak pas. Nah, ini saya tunjukkan. Ketika misalkan ini kita geser ke bawah, maka dia terus nempel. Nah, itu bedanya. Kalau di Word nggak ada fasilitas ini. Tapi kalau di Excel sama di PowerPoint ada. Ya. Jadi ini menunjukkan bahwa garis itu yang kita tempelkan tadi itu lurus, dia nempel dengan mana yang diinginkan. Nah, kita pun apa namanya? Kalau ini tanda panah tadi pun bisa kita setting. Nah, kita aktifkan, lalu mungkin kita klik high shape outline itu, jadi kita tambah kebesarannya, ketebalannya menjadi 2 ya. Lalu kemudian mungkin warnanya pun kita ubah biru misalnya, lalu arrow-nya juga kita pilih yang ini misalnya. Nah, sehingga berubah ya. Oke, 1, 2, jadi kan ya. Dan yang berikutnya yang kedua middle range ya. Sudah copy saja ini klik, aktifkan grand teori, tekan tombol kontrol ya, tombol kontrolnya ditahan, klik di tengah ini, sama klik objek yang paling kanan yang kita bikin. Lalu kemudian ya sudah kan, semuanya sudah aktif ya. Lalu masih tahap tombol kontrolnya jangan dilepas dulu, lalu kemudian tarik ke bawah. Pas. Nah, sehingga terduplikit apa yang objek yang di atasnya. Kan tinggal merubah aja isinya. Jadi middle range. Oke, isinya apa? Oke, Pak Yaya copy saja dari sini. Ctrl A, Ctrl V. Oke. Ini banyak ini. Satu. Oke ya teman-teman. Mungkin kalau ini kan Pak Yaya ngopi ya. Ini mungkin dari copy paste dari MS Word ya. Ini settingannya barangkali disetting otomatis sama saya tunjukkan di kotak ini ya, di kotak yang saya copy tadi, disetting persis seperti yang ada di MS Word. Ini pun di Excel di PowerPoint bisa kita setting isian dari kotak yang text box yang kita bikin ini. Klik aja paragraf di situ. Nah, ini mungkin kita bikin 0, lalu spasinya kita bikin 1. Oh ya ini. Di spacingnya itu after dan before-nya kita bikin 0, lain spasinya kita bikin single. Lalu ketik OK. Sehingga ini nggak bisa naik ya. Oh bisa tapi nempel. Kita tarik sedikit. Oke. Nah, jadi ya. Gampang kan ya? Nah ini kan miring. Mungkin kita aktifkan lalu tekan tombol naik atau turun di keyboard itu ya, untuk kira-kira lurusnya di mana dia. Oke, kira-kira lurusnya begini. Kira ya. Oke. Berikutnya apply teori. Oke, ini kan agak panjang. 1, oke lah sama saja. Kita klik aja di sini, lagi kita customize. Tetap seperti yang tadi kita lakukan ya. 1, tekan ulangi. Tekan tombol kontrol, tahan, lalu kemudian klik objek yang akan kita pilih, lalu kemudian tarik ke bawah, baru tahan melepas tombol kontrolnya kalau sudah. Ini
beda kan? Oke. Kita hapus dulu saja ini. Ya, sama kan ini. Ada yang pertama store image. Oke, store image. Akan berubah, dia menyesuaikan dengan setting yang di sana. Oke. Store image, lalu kemudian di sebelah kanan kiri. Oke. Jadi ini ada kotak di sini. Kita atur dulu. Kalau misalkan ini kurang ke atas, kita blok saja. Kita ke ataskan. Jadi ngebloknya ini klik kiri ya, dari sini tarik ke sini, baru dia aktif semua tuh. Baru kita rubah nih, kita rubah kanan kirinya, geser kemana gitu ya, karena dia sudah blok. Oke, mungkin kita ini perkecil. Nah, ini kita ganti saja yang bagian sama nanti ukurannya. Kita ganti 1 sini ya, lalu 2, 4 ya kalau nggak salah. Oke lah, sementara biar begitu dulu. Kita isi attitude, kita pakai dari sini, Ctrl C, Ctrl A, Ctrl V. Ini kalau teman-teman mau melakukan seperti yang Pak Yahya lakukan. Single, oke. Kalau kebesaran bisa juga dikecilkan. Nanti aja lah kita atur. Lalu yang ini brush, Ctrl C, Ctrl A, Ctrl V. Oke, setting ya. Lalu yang kotak terakhir tadi khusus indahsa. C, di sini Ctrl A, Ctrl V. Oke. Nah, sekarang kita setting. Atur sekarang penampakannya. Ya, ini mungkin agak mepet. Memberi ruang yang cukup. Oke. Nanti ada kotaknya juga. Oke. Ini mungkin kita perkecil, jenis hurufnya saja kita ganti dulu. Kita perkecil 14 cukup lah. Kita ganti, silakan nanti diganti dengan apa yang disukai. Sorry. Kita setting dulu. Oke, udah. Nah, ini hanya aja. Nanti silakan teman-teman apa namanya setting sesuai dengan kesukaannya. Ini belum ya. Saya rubah grupnya. Oke. Nah, sekarang kita lihat tadi kan ada garis di luar nih. Oke, kita masukkan saja insert, save ya. Kan aja ini. Save-nya. Nah, karena kita insert save, lalu kemudian kita bilang, kita buang save field.
Sebetulnya kita bikin novel. Kita hanya butuh garis-garisnya saja. Kita bikin garis putus-putus. Kita kasih warna merah. Agak tebal ya. Biar kelihatan. 0,4. Oke. Kira-kira begini. Ini kurang ke kiri ya. Oke. Itu kita. Jadi kalau teman-teman mau ngedit bagian tertentu, jangan lupa klik Ctrl kayak ini kan ini saya bisa klik aktifkan ini karena kontrol baru kita geser ke kiri yang cukup ruang di sini. Nah begini kalau begitu ini pasti kurang ke kiri nih. Oke, geser saja ke kiri kira-kira. Oke, tadi kan ada panah ke bawah ya. Oke, sekarang kita masukkan panahnya dari sini ke sini. Kliknya mungkin agak tebal saja. Lalu kemudian ganti arrow-nya yang ini. Ini kan karena pas tengah, ini pas tengah antara atas dan bawah itu dia miring, sehingga kita perlu geser, lurus, sisinya pas. Ini pun bisa kita copy. Kita klik, kita tekan, lalu tekan kontrol, tarik ke bawah. Cuman nggak bisa ngepaskan, dia harus kita setting lagi. Udah, taruh aja misalnya di sini. Kita kembali aktifkan. Nah, ketika ini kita klik kiri, nempel ke atas. Nah, ini mau nempel kemana? Karena ada 2 garis ya di sini. Ada garis luar ini, kalau kita tempelkan di sini, tentu dia akan kena yang di luar, garis putus-putus. Nah, padahal kan kita inginnya ini di sini, di kolom star image, kotak star image. Jadi sudah nempel. Ini apa? Kita geser aja. Ikut mana dia? Ikut yang kotak yang star image. Oke. Oke, sudah. Lalu oh ya, ke situ. Ini kita copy saja bagiannya. Kita taruh aja sembarang dulu. Tempelkan, lalu tempelkan ke yang ini. Oke, nggak kena ya. Oke. Teman-teman mau melihat lebih jelas, oke, saya geser ke sini. Oh, kok hilang ini? Ketika hapus aja. Kita ulangi lagi yang ini. Taruh aja sembarang, kita tempelkan. Oke. Jadi tidak usah selalu harus insert, biar pengaturannya sama, biar mudah. Oke, kita taruh aja di sini. Tempel ke sini. Ini nempelnya ke sini. Oke. Lalu yang ini juga. Ini ya, bentar. Oke, betul. Lalu kita geser ke sini. Oke. Jadi dah. Betul ya? Oke. Terus setelah teori ini dia nempel objek dari sini. Tulis. Oke. Mana yang kurang? Oh nih, garis ke bawah. Jadi, oke. Sekarang kita tinggal menata lurus atau tidaknya. Oke, sudah ya. Nah, ini bedanya kalau menginsert objek antara di MS Word sama dengan apa dibandingkan dengan di PowerPoint atau di Excel. Di Excel pun mirip nanti, ada fasilitas itu. Nah, apa kemudian
Apa perlu kita apa namanya jadikan satu? Bisa saja, biar nggak berubah. Tapi kalau di PowerPoint kan nggak akan ada tulisan tambahan kan. Jadi tidak perlu, kalau menurut saya nggak perlu harus, tidak harus, maksud saya bukan tidak perlu, tidak harus di grup. Kalaupun teman-teman mau ngegrup, boleh saja ini di blog. Kalau nanti ketemu sudah semuanya teraktif, bisa di grup begini. Bisa jadi begitu ya. Itu masih bisa. Nah, silakan teman-teman kreasi. Mungkin teman-teman mau mengkreasi, saya mau kolom ini berubah, berbeda tampilannya, silakan. Saya saran saya biar ada ininya beda dengan yang lain. Nah, mungkin setiap kolom ini, setiap kotak itu dikasih fill yang beda-beda. Ya. Saya mau ini backgroundnya hitam yang pertama, lalu tulisannya kuning, lalu garis luarnya saya bikin kuning. Atau kurang tebal nih garis luarnya. Garis luarnya bisa ditebali juga. Nah, atau biar keren kelihatan merah dan hitam. Bisa, silahkan diatur sendiri-sendiri. Kreasi sebaik mungkin. Kreasi sebaik mungkin. Biar ada bedanya antara satu dengan yang lain. Mungkin huruf-hurufnya mau dirubah, silahkan. Saya hanya memberi apa namanya contoh saja. Jadi silahkan dikreasi. Oke, saya kira bisa dilakukan ya teman-teman ya. Nah, seperti itu. Nah, sekarang mungkin yang terakhir nih. Sudah lama-lama ini. Yang terakhir. Nanti silahkan langsung praktekkan di rumah masing-masing. Masih banyak sebenarnya yang perlu kita apa namanya, yang perlu kita diskusikan di PowerPoint. Tapi ini paling tidak saya memicu teman-teman untuk mencoba lagi gitu ya, mencoba memperdalam lagi. Saya hanya mengantarkan saja. Oke, kita mungkin bikin slide ke-6. Pilih title and content. Nah, kalau teman-teman, saya ulangi ya, di new slide ini ya, kalau kita pilih title and content, okay, maka di situ ada muncul beberapa icon di situ ya, di tengah, yang di kolom to add text, di kolom teksnya ini. Kalau yang di atas ini kan title-nya, kalau di sini teksnya. Nah, ada beberapa. Jadi nggak perlu repot-repot, sudah disediakan itu insert table, chart, smart art, lalu kemudian 3 dimensi, model 3 dimensi atau gambar, atau mungkin ada gambar yang perlu kita cari di atau video. Jadi tinggal masukkan. Nah, teman-teman bisa juga dalam bekerja di PowerPoint ini bisa juga kita menginsert video. Nah, tinggal terserah di mana tempat videonya itu berada ya. Apakah misalnya saja nih, misalnya insert ini. Tapi jangan panjang ya, jangan film itu 2 jam kelamaan. Biasanya video yang di insert itu adalah video-video yang pendek lah, durasi 10 menit atau 5-10 menit, paling lama 15 menit lah. Ini pun tampilan videonya bisa kita, kalau kita apa adanya seperti ini, nah ini hang karena banyak yang dibuka. Biasanya ya begitu, kalau dia agak berat begitu pasti ada hang. Oke. Ngerekod. Oke, saya ulangi ya. Tadi datanya belum kita perbaiki. Nah, untuk mengaktifkan bagaimana muncul data tadi, kita klik kanan di chart tadi itu ya, klik kanan lalu edit data.
Nah, ketika muncul edit data, nah kita sesuaikan data yang ada di sini dengan data yang ada dimasukkan di pertama di tabel ini. Oktober, November, Desember, 43, 23, 67. Oke. Nah, sehingga data yang ada di grafiknya itu akan sesuai. Oke, terima kasih Mbak Umi. Sudah diingatkan. Baik Pak, sama. Ada yang lain? Nah, yang untuk insert video ini terserah ya teman-teman, cari aja video pendek-pendek lah, nggak harus video yang bagus untuk hasil praktikumnya. Oke, mungkin sampai di sini saja ya. Yang terakhir ini ditulisi tulisan terima kasih. Silahkan dikreasi lah sebaik mungkin. Untuk apa namanya? Saya kemarin lihat bagus itu tulisan terima kasihnya. Padahal seingat saya nggak ngajari itu. Nah, silahkan dikreasi. Bisa jadi begini, teman-teman nulis ini, atau mungkin insert saja di situ ada mana insert, ada word art ya. Ada word art di situ. Mungkin bisa saja di situ. Terima kasih. Sehingga nanti ketika kita preview atau kurang besar nih tulisannya, bisa juga sih diperbesar ya. Kita ini saja besar aja, atau mungkin hurufnya kita bisa rubah-rubah, silahkan sesuai dengan kesukaannya. Sehingga kita klik akan muncul terima kasih. Terus jangan lupa tetap diberi transition kemarin itu ya, di setiap slide. Mungkin kita awali yang ini. Yang pertama mungkin nih. Terus yang kedua mungkin, oh ya ini tadi belum ya. Mungkin white. Terserah teman-teman mana yang disukai. Misalnya mana yang lainnya. Oke, sehingga ketika kita display hasilnya seperti itu. Saya lihat teman-teman sudah bagus, semuanya sudah seperti ini di tugas yang kemarin itu. Oke. Oh iya, satu lagi ya. Gimana caranya nge-link tadi? Saya belum bisa. Gimana caranya nge-link dengan ini yang lain? Kok beda ya ini? Tadi saya coba nggak begini. Bahan praktikum berapa? Praktikum 4. Ini maksud saya. Saya ulangi ya. Jadi ini tadi kan kita insert simbol ya. Simbol ini kita blok, lalu kita link, insert link, mungkin place in this document. Iya. Nah, itu tadi apa? Tabel itu ada di 3 ya, mungkin klik 3. Oke. Nah, kemudian mungkin kita masukkan lagi simbol mungkin agak berbeda. Oke. Kita blok, lalu kita klik kanan, kita bikin link, insert link ya, place in this document, lalu ini apa tadi, grafik itu keempat. Slide-nya Pak, iya Pak. Oke, ini gambar. Oke, kalau nggak usah pakai simbol begini pun bisa. Kita klik saja, kita blok saja gambar, tulisan gambar ini ya, lalu klik kanan, lalu link. Nah, gambar tadi ke-6, ke-5 ya, slide ke-5. Oke, video, misalkan ini juga klik kanan, kita blok,
klik kanan, link, insert link, paste dokumen ya, 6 ya slide-nya. Oke, nah, kita coba aktifkan ini ya. Tabel. Nah, persoalannya, baliknya kemana? Nah, maka di tabel ini kita harus ada ikon yang menunjukkan link, dia harus kembali ke ini. Maka kita insert lagi, harus ada salah satu simbol tertentu yang dia bisa kita gunakan sebagai apa namanya ya, sebagai nggak mau ya. Oke, mungkin ini kan gambar, mungkin textbox saja lah. Kita textbox taruh di situ, kita bikin textbox dulu, lalu kemudian ini dianya tadi kita insert simbolnya. Kamu sudah? Itu yang saya maksud. Nah, kita kembali ke situ. Oke. Kok hilang? Oke. Jadi harus ada di dalam textbox ya. Nah, kita kasih itu dulu. Taruh di apa kok hang? Taruh di bawah sini. Kita copy saja lah. Ctrl V. Nah, ini nggak kelihatan ini. Nah, ya kelihatan mungkin. Saya nggak tahu kalau gambar ini bisa nggak nanti ya. Kita coba saja lah. Kita coba. Belum kita link ya. Nah, kita sudah masukkan, baru kita link. Insert link tadi. Nih. Oke. Ini juga. Kita insert link di daftar isi. Di sini kita linkkan ke sana. Insert link ke daftar isi. Oke. Kalau ini terakhir kayaknya nggak usah deh. Tapi nggak apa-apa. Kita coba saja dulu. Oke. Kita coba sekarang. Oke, setelah kita jelaskan, baru kita klik ini. Nah, kali lagi kan situ grafik, muncul grafik. Kita klik, jadi harus ada simbol yang harus mengembalikan di mana dia berada di kembalinya gitu. Jadi harus kita tunjukkan gambar kembalinya di mana dia. Ya, bisa kan ya? Oke. Video mulai, misalkan video selesai, sekarang kita kembalikan saja ke sini ke daftar isi. Atau kalau ini terakhir ya terima kasih saja gitu. Mungkin kalau ini terakhir, mungkin kita rubah linknya ke sini. Nah, karena ini terakhir kita rubah linknya. Remove linknya, remove dulu karena sudah saya ulangi. Tadi kan sudah kita link nih. Nggak ada linknya. Ya kita remove link dulu. Remove link, baru kita buat link baru. Kita buat link baru. Terakhir saja. Oke, nah, kita coba. Harus dicoba ya teman-teman. Kalau enggak nanti ternyata ketika sampai presentasi keliru, wah, bisa panik nanti. Presentasinya bisa kurang menarik. Gambar, dan untuk gambar ini, kemudian video. Nah, katakanlah video diputar, lalu sudah selesai, katakan begitu, kembali, terima kasih. Nah, ternyata sudah selesai. Oke, itu saja. Silahkan dipraktekkan.
saya berharap jangan hanya tampil apa adanya seperti yang Pak Yahya sampaikan di sini. Dikreasi semenarik mungkin. Semisal saya kepingin desain ini saya berbeda Pak, silakan tampilan ininya. Teman-teman bisa lihat misalnya ya ini kalau di Office 2019 yang ada atau Office 265. Terus, misalnya saya aktifkan di slide, terima kasih ya slide terakhir ya. Ada di situ sebelah kanan di kolom kanan itu ada desain idea. Desain idea. Nah, itu ada usulan dari sistem itu mau dibikin kayak apa sih sebenarnya, tulisan yang di ini tuh slide-nya mau didesain kayak apa, itu ada usulannya dari sistem, ada namanya desain idea, tinggal pilih. Jadi kita nggak perlu susah-susah kalau mau cepat ya, barangkali sudah ambil aja di sini gitu. Misalnya kurang gede kan tinggal merubah aja dikit-dikit kan gitu, nggak perlu gini lagi gitu. Misalnya ya, ini misalkan. Kalau biasanya gambar itu mereka di sistem nggak berani menawarkan desain idea. Pasti tulisnya, sorry, no design idea for this slide. Karena ini sudah gambar ini, sudah bagus. Nanti kalau disarankan sampai akan berubah. Contoh ini, ya, kita klik ini, ya kan? Ini kan tampilan asli kita kayak gini. Mereka menawarkan desain idenya itu seperti ini. Lihat aja teman-teman bisa pilih mana yang cocok. Kalau misalkan kita pilih ini, pasti berubah gambar yang kita bikin tadi, jadi kecil. Lalu kolom sebelah kanan kan jadi kosong gitu ya. Oke, itu terserah apakah memanfaatkan itu atau enggak. Kalau dipandang perlu pakai itu, kalau enggak ya enggak usah, abaikan saja desain ID-nya. Dan banyak itu tawaran desain ID-nya seperti apa. Misalnya, oke, saya pilih yang ini misalnya. Ini masih bisa disetting kok, masih bisa disetting. Hanya background tampilan ini. Nah, silahkan teman-teman memanfaatkan itu untuk ini. Atau mungkin daftar isi slide. Nah, ini kan tawaran dia begitu. Udah nggak apa-apa. Kita ikuti sarannya. Atau enggak, terserah teman-teman mau yang penting saya hanya kepingin teman-teman punya tampilan yang berbeda dengan apa yang saya sampaikan di pertemuan kali ini. Oke ya, saya kira itu saja tambahannya. Kurang lebihnya mohon maaf, kita akhiri. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.